Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di kegiatan hari ini terkait salah satu kegiatan dari komunitas belajar ID, yaitu komunitas Alpha Teacher, yang hari ini akan melaksanakan salah satu bagian dari hal yang paling penting yang harus dikembangkan di lingkungan sekolah kita, yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ibu Hardianti mengenai kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi itu adalah salah satu hal yang akan disampaikan oleh Ibu Hardianti. Sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan penyampaian dari Ibu Hardianti terkait materi yang akan disampaikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Hardianti untuk memaparkan materi yang akan dibawakan terkait budaya positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk membahas materi tentang budaya positif. Jadi kebetulan di pendidikan guru penggerak saya mendapat tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian tak lupa pula marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama kita sharing dan berbagi ilmu mengenai budaya positif. Mungkin selama ini Bapak Ibu sebenarnya sudah lebih banyak menerapkan daripada saya. Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan ilmu di pendidikan guru penggerak, sehingga hari ini saya mendapat kesempatan untuk sharing bersama kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, supaya kita lebih semangat untuk kegiatan pada hari ini. Nah, jadi pertama-tama kita ice breaking dulu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, jadi turunnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya saya bilang tepuk 1, jadi kita tepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk 2, tepuk tangan 2 kali. 3 juga seperti itu. Jadi kalau saya tidak bilang tepuk, berarti tidak tepuk tangan ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Oke, kita ulang. Fokus. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Satu kali lagi ya. Oke, fokus Bapak Ibu. Siapa yang salah nyanyi? Iya, boleh. Oke, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya di sini ada kesepakatan kelas. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan. Yang pertama yaitu saling menghargai. Jadi ketika ada yang berpendapat, kita saling menghargai pendapat, kemudian mendengarkan ketika orang lain berbicara, dan aktif dalam diskusi. Jadi nanti mungkin kita ada sharing diskusi. Jadi diharapkan Bapak Ibu aktif ya.
surat pendapatan. Kemudian yang ketiga angkat tangan. Jadi kalau kita mau mengangkat pendapat, silakan mengangkat tangan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Oke, ada yang bisa ditambahkan? Atau sepakat dengan ini Bapak Ibu? Oke, kalau begitu. Nah, jadi materi kita hari ini adalah budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah mempelajari materi ini mungkin di PMR. Nah, jadi apa itu budaya positif Bapak Ibu? Kalau kita dengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di kepala kita? Apa? Disiplin. Nah, oke, ada lagi Bapak Ibu? Budaya itu biasanya tentang betul, kebiasaan. Kemudian ada kata positif, berarti ya, betul sekali Bapak Ibu, kebiasaan yang baik. Nah, contohnya ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi Bapak Ibu? Saling menyapa. Ya, betul. Nah, kemudian apa itu budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai, ya, apa yang kita bilang tadi, kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi kalau budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah budaya positif di sekolah, harus berpihak pada murid. Kemudian konsep inti budaya positif yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu. Nah, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, ada pembelajaran yang berpihak pada murid, ada juga pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, yang sudah kita lakukan selama ini yang mana Bapak Ibu? Apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau masih berpusat kepada guru? Berpusat kepada guru. Nah, ada juga mungkin yang berpusat pada murid, tergantung situasi ya. Oke, jadi perubahan paradigma belajar itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang terdiferensiasi. Apa maksudnya terdiferensiasi? Itu adalah pendidikan atau pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kebutuhan murid kan beda-beda cara belajarnya Bapak Ibu. Jadi itulah yang diterapkan, kemudian disesuaikan dengan perkembangannya murid. Nah, tujuannya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak untuk belajar. Jadi pengajaran itu merupakan transfer ilmu, sementara pendidikan itu merupakan proses pembentukan karakter. Nah, ini mungkin yang sudah kita bahas di pembahasan visi kemarin, yaitu membentuk karakter murid yang berbudi pekerti, luhur. Nah, itu masuk ke pendidikan. Nah, jadi kalau pendidikan itu proses pembentukan karakter. Nah, di sini ada kata-kata untuk memerdekakan murid. Nah, jadi merdeka itu di sini tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi murid yang merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, tetapi mereka bisa memerintah atau mengontrol dirinya sendiri. Nah, apakah selama ini kita sudah
memerdekakan murid kita. Jadi ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kadang mungkin kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Seperti itu kan Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengontrol murid? Kalau kita bilang seperti ini, pasti murid kita akan mengikutinya? Tidak semua. Kira-kira kalau misalnya murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita kasih penguatan seperti ini. Ketika dia mengikutinya, apakah itu murni karena dirinya sendiri atau hanya karena takut mungkin? Sudahkah kita memikirkan itu? Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi mungkin kita selama ini juga berpikir bahwa kalau kita memberikan penguatan kepada murid kita, sudah pasti itu akan memberikan manfaat. Iya atau tidak? Ya, ketika kita memberikan nasihat-nasihat, sudah pasti kan murid kita akan mengikuti. Tentu. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, terkadang kan kita mengkritik murid kita, kamu kenapa begini? Apakah itu bisa menguatkan karakternya atau justru membuat mereka semakin down atau insecure? Ya. Ada mungkin yang dikritik itu bisa membangun, tetapi ada juga murid yang semakin dikritik dia semakin antara semakin menjadi atau semakin tidak percaya diri ya. Iya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, terkadang karena kita lebih dewasa dari murid, kita menganggap bahwa kita berhak memaksa murid mengikuti sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, apakah kira-kira keempatnya ini, ilusi kontrol ini sering kita lakukan atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, sering kan? Saya pun juga begitu. Terkadang saya bilang, kamu jangan begini. Tapi saya tidak tanya, kenapa sebenarnya dia seperti itu? Iya kan? Kita taunya kanan ke kanan mikir kayak gini. Tidak pernah kita tanya kenapa kamu ke kanan atau kenapa kamu mikir. Nah, jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah diri kita sendiri atau murid kita itu bisa dikontrol oleh orang lain? Kalau Bapak Ibu sendiri bisa nggak dikontrol sama orang lain? Saat kita melakukan sesuatu, apakah itu karena orang lain atau karena keinginan hati kita sendiri? Ya. Kalau berdasarkan orang lain, contoh ya, misalnya setiap pagi kepala sekolah, kalau pagi-pagi kita masuk jam 7.30, tetapi jam 7 kepala sekolah sudah ada di gerbang. Kira-kira Bapak Ibu datang pagi-pagi ya? Tidak. Ya, ada yang tidak. Ada juga pasti yang tidak. Ya, tetapi ketika Pak Kepala Sekolah misalnya satu hari sudah tidak ada di situ, apakah kita tetap datang pagi? Berarti kan yang seperti itu motivasi dari luar kan? Karena ada orang lain yang menginginkan kita seperti ini, makanya kita melakukan itu. Tetapi ketika sudah tidak ada orang lain yang memotivasi kita, belum tentu kita masih akan melakukannya. Tergantung dari kita. Kalau kesadaran itu sudah ada dalam diri kita, mau Pak Kepala Sekolah ada di gerbang atau tidak, pasti kita datang pagi-pagi. Tetapi kalau kita datangnya cuma karena takut ditegur atau takut dikurangi penilaiannya dan lain sebagainya, itu pasti kita datang. Tetapi kalau sudah tidak dinilai, tidak datang. Nah, motivasi inilah juga yang sering terjadi sama siswa kita. Kadang, dinilai nggak? Kalau kita suruh sesuatu kok ada nilainya nggak? Ketika tidak ada nilainya, mereka malas untuk melakukan. Jadi seperti itu. Jadi ilusi teori kontrol itu sebenarnya berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Nah, jadi perubahan paradigma dari stimulus respon itu berubah menjadi teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah, kita contohnya ke siswa, kita berusaha untuk mengontrol agar siswa memiliki pandangan yang seperti
yang kita yakini. Kalau kita anggap ini benar, kita paksa siswa juga seperti itu. Nah, berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan dulu kita judge siswa kita bahwa kamu malas, kamu ini, harus kita pahami dulu kenapa sebenarnya dia melakukan itu. Karena setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Ada faktor-faktor yang menyebabkan dia seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang saya maksud tadi. Jangan langsung dilihat bahwa ini salah. Tetapi kita harus yakin bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu nggak bisa mengontrol kita, tapi kita sendiri yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kadang kan kita kalau bujuk-bujuk siswa, tapi dia masih juga seperti itu, akhirnya dipaksa kan? Nah, harusnya kita berkolaborasi dengan siswa, kemudian kita komunikasi dulu masalahnya apa, kemudian biarkan siswa berpikir sendiri bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Jangan kita yang paksa. Kemudian model berpikir menang kalah itu berubah menjadi model berpikir menang. Jadi seperti itu tadi, kita jangan judge ini salah, ini benar, tetapi kita harus berkomunikasi dulu dengan siswa atau peserta didik kita untuk mencari solusi. Jadi mereka tidak merasa gagal. Jadi meskipun melakukan kesalahan, dia tetap punya kesempatan untuk memperbaiki itu berdasarkan inisiatifnya sendiri, dengan tentu dengan bimbingan kita. Nah, selanjutnya disiplin positif. Kira-kira disiplin itu apa Bapak Ibu yang selama ini kita pahami? Kalau kita berbicara tentang disiplin, apa? Menghargai waktu. Nah, ada lagi? Taat pada aturan. Kemudian melaksanakan tugas dengan baik, tepat waktu. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu. Selama ini disiplin yang kita pahami itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu Bapak Ibu, kita bukan untuk menciptakan kepatuhan, tetapi untuk menciptakan keyakinan dalam diri kita untuk memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita disiplin itu sebaiknya bukan karena ada aturan, ada hukuman, atau ada imbalan, tetapi disiplin itu berasal dari diri kita sendiri untuk melahirkan rasa tanggung jawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau kita ngikutin aturan, ketika aturan itu sudah tidak ditegakkan, ketika sudah tidak ada sanksi atau imbalan, kadang kita sudah tidak disiplin lagi. Tapi ketika kita mengikuti aturan itu karena kita meyakini kebenarannya akan memberikan tujuan mulia, pasti akan kita lakukan meskipun tidak disuruh oleh orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada kata nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini dan disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun tata belakangnya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan di sini misalnya di profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada dua lagi, mungkin bisa kita baca, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Ada juga keterampilan hidup atau life skill. Contohnya di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini
bernilai positif untuk mencapai tujuan yang mulia. Hari ini dengan besok dari maksimalkan kita. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi suatu tindakan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang mana itu kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu terkait dengan kebutuhan fisik, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Mungkin kalau di kelas ada siswa kita yang kadang kalau kita masuk mengajar dia itu suka bermalas-malasan, tidak fokus. Tapi kalau istirahat cepat pergi ke kantin. Kalau di kelas dia ngantuk, tetapi kalau jam istirahat langsung semangat pergi ke kantin. Kira-kira kenapa itu Bapak Ibu? Apakah kita langsung menjadi dia tidak suka mungkin sama pelajaran saya dan lain sebagainya? Jadi kita tanya dulu, barangkali siapa tahu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, contohnya belum sarapan, jadi dia nggak bisa fokus belajar, mengantuk karena lapar. Jadi harus kita tanya dulu kenapa kita seperti ini. Kalau sudah berulang kali dilakukan seperti itu, baru kita temukan solusinya bersama. Kemudian kebutuhan yang berikutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Pernah nggak Bapak Ibu kalau mengajar di kelas itu kita bagi kelompok, tapi anggota kelompoknya ada yang tidak aktif dalam kelompok. Apa yang kita lakukan untuk menangani masalah tersebut? Apakah kita biarkan saja atau seperti apa? Iya betul sekali Pak. Jadi sebaiknya kita cari tahu apa kira-kira yang menyebabkan dia seperti itu. Jangan langsung kamu malas memang tidak mau bekerja sama. Kita tidak bertanya. Sebaiknya kita bertanya kenapa dia seperti itu. Barangkali selama ini kebutuhan dasarnya akan merasa diterima itu tidak terpenuhi. Mungkin dia merasa tersisihkan selama ini dan lain sebagainya. Jadi kita menyalahkan dia. Umumnya kita menyalahkan dia yang tidak mau berbaur dengan teman-temannya, padahal mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dia seperti itu. Siapa tahu ada kondisi di mana dia merasa teman-temannya itu kayak kurang peduli sama dia. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui dan didengar. Nah, mungkin ada selama ini umumnya kalau kita lihat peserta didik itu ada yang setiap kita menunjuk seseorang misalnya untuk naik mengerjakan sesuatu selalu dia yang semangat. Kita pilih ketua kelompok dia juga yang menunjukkan diri. Pokoknya kalau ada sesuatu pokoknya dia yang paling caper. Selalu mau terlihat mampu di depan teman-temannya. Nah itu adalah salah satu caranya untuk peserta didik tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang penguasaan. Jadi ada memang orang-orang tertentu termasuk murid kita itu yang kebutuhan dasar penguasaannya dia lebih besar. Dia selalu mau jadi misalnya mau jadi pemimpin, mau selalu terlihat lebih bisa daripada teman-temannya. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar kebebasan. Itu terkait mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah mungkin Bapak Ibu kalau di kelas kadang ada pernah nggak kita mendengar ada kebutuhan belajar peserta didik yang
audio, visual, apalagi satu kinesis yang selalu mau bergerak. Nah, ketika kita ngajar, misalnya kita pakai metode ceramah saja, ada mungkin beberapa peserta didik yang terlihat mengantuk. Ada juga yang aktif sekali, mau terus jalan-jalan, akhirnya kita tegur, duduk nih terus, sudah begitu, mengganggu dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kita cari tahu dulu, siapa tahu anak itu memang mau semangat belajar. Kalau kita kasih bergerak terus, kalau disuruh saja duduk tidak bisa tenang, selalu mau bergerak. Ada juga selalu mau bicara. Dikit-dikit cerita, colek kanan colek kiri aja cerita. Berarti dia itu model pembelajarannya dia selalu mau berbicara. Ada juga yang dia lebih suka mendengar. Jadi kira-kira gimana caranya kita membangun pendidikan dasar? Kita harus mengembangkan model-model atau strategi pembelajaran yang bervariasi. Jadi kadang mungkin kita kasih berkelompok. Jadi kadang mungkin juga pakai metode bermain supaya anak-anak bisa bermain-main, itu untuk yang suka bermain. Nah, mungkin kadang juga kita pakai metode presentasi supaya yang suka berbicara itu tersalurkan di situ. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, jadi sebaiknya kalau kita mengajar itu jangan tegang terus, karena peserta didik itu butuh juga yang namanya kesenangan. Jadi mungkin seling-selingi juga dengan humor sedikit supaya tidak tegang terus. Ya, karena ada juga namanya kebutuhan dasar tentang kesenangan. Nah, jadi setiap perilaku itu terjadi karena adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini ada 3. Ada perilaku yang lahir karena motivasi ekstrinsik, ada juga dari motivasi intrinsik. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kan kadang kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, ya Bu. Peserta didik kita juga seperti itu. Nah, karena dia takut dihukum, misalnya kalau upacara, dia datang cepat-cepat karena kalau kita terlambat nanti kita dihukum membersihkan WC dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia mau mendapatkan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaannya, tidak mau ini dilakukan. Nah, jadi itu semua didasarkan oleh motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ya, ketika tidak ada hukuman, maka dia tidak akan datang cepat-cepat karena tidak dihukum. Ketika tidak ada penghargaan, dia tidak akan semangat untuk melakukannya karena tidak ada imbalannya. Tetapi ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini lahir dari motivasi intrinsik. Jadi tidak perlu ada imbalan atau hukuman. Dia tetap akan melakukannya karena memang dia percaya dan meyakini bahwa hal itu baik untuk dilakukan. Jadi meskipun tidak ada hukuman, meskipun tidak ada imbalan, tetap dilakukan. Nah, itu karena adanya motivasi intrinsik. Jadi menurut Bapak Ibu yang mana nih yang lebih baik, motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Betul sekali, motivasi intrinsik. Karena ketika siswa kita sudah meyakini sesuatu itu baik, ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau ekstrinsik itu hanya berlangsung sementara. Ketika sudah tidak ada imbalan atau hukuman, maka tidak akan dilakukan lagi. Seperti itu. Nah, jadi terkaitan dengan motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 istilah, namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin sering kita dengar di, kalau restitusi, jujur saya sendiri baru dengar restitusi ini pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya tidak kenal apa itu restitusi. Iya, di PMM juga ada kan restitusi. Nah, tentang budaya positif itu pasti ada restitusi di modulnya.
Nah, jadi hukuman itu dia tidak terencana, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, misalnya kita jadi guru piket, terus ada peserta didik kita yang terlambat. Nah, yang mana itu yang berupa hukuman? Nah, kita tiba-tiba bilang, kamu kenapa terlambat? Sana lari di lapangan 10 kali misalnya kali di lapangan basket. Itu hukuman karena peserta didik tidak tahu apa yang akan kita berikan. Secara tiba-tiba hanya guru atau guru piketnya yang secara spontan memberikan hukuman seperti itu. Dia berupa hukuman fisik. Nah, hukuman juga ada yang berupa psikis. Misalnya dari kata-kata. Mungkin peserta didik kita itu mentalnya kan tidak sama semua. Ada yang kuat, ada juga yang baperan. Misal, kamu memang begitu, selalu terlambat. Kamu memang begitu, bodoh-bodoh sekali. Kadang kalau kita secara spontan tiba-tiba bilang begitu. Nah, untuk murid yang sensitif, ketika dia diberikan kalimat seperti itu akan bikin dia jadi down dia, betul. Karena kata-kata itu langsung tembus ke hatinya. Dan biasanya yang seperti itu lebih diingat dalam jangka waktu yang lama dibanding hukuman fisik. Coba kita ingat-ingat, semasa kita sekolah mungkin ada kata-katanya guru tak yang masih kita ingat sampai sekarang. Nah, kalau hukuman fisik, ketika dia lagi sakit atau capek itu biasa dilupakan. Tapi kalau kata-kata yang masuk ke psikis itu bisa diingat dalam jangka waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, kita harus hindari yang namanya hukuman ini. Selain menyakiti fisik atau hati murid kita, kadang juga melahirkan dendam. Mungkin sudah biasa nih kita lihat di berita-berita ada guru yang ditikam dan lain sebagainya. Itu kadang muncul dari sana karena kita tidak bertanya kenapa dia sebenarnya terlambat. Mungkin dia punya alasan tertentu sehingga seperti itu, tetapi kita tidak memberikan dia kesempatan. Kita hanya bersifat satu arah, kita saja yang mengontrol seperti ini. Kita tidak memberikan dia kesempatan untuk membela dirinya, akhirnya menjadi dendam. Sehingga banyak banget sekarang terjadi tindakan kriminal terhadap guru. Kemudian konsekuensi ini dia terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Di sekolah atau di kelas itu kan ada peraturan sekolah. Nah, jadi kalau konsekuensi itu peraturan sekolah itu kan kita buat sepakati bersama murid dan orang tua. Nah, jadi dia sudah diberitahu memang sama murid bahwa kalau pelanggarannya seperti ini konsekuensinya ya. Jadi setiap aturan ketika dilanggar itu ada konsekuensi. Nah, itu yang dimaksud konsekuensi. Jadi yang membuat pelanggaran itu sudah tahu kalau pelanggarannya seperti ini nanti konsekuensinya begini. Itu yang membedakan sama hukuman. Kalau hukuman dia tidak terencana dan yang melakukan pelanggaran itu tidak tahu nanti hukumannya apa. Tapi kalau konsekuensi dia sudah disepakati bersama. Nah, kalau restitusi, menurut modul yang kami pelajari ini yang paling baik atau sebaiknya kita lakukan, karena proses restitusi itu kita membuat kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk restitusi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, di sini ada beberapa kondisi. Coba kita sama-sama lihat kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi yang pertama, jelas kan? Kelihatan ya? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Tidak ada kesepakatan. Dan dia berupa hukuman fisik, ya betul. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, jadi dia coret-coret meja. Kemudian disuruh bersihkan, itu hukuman atau konsekuensi, ya betul. Karena masih berkaitan dengan peristiwa
diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, ini yang waktu pandemi. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Dia tidak menggunakan masker. Apakah tidak memakai masker itu memiliki korelasi dengan push up? Ya? Ada atau tidak? Jadi ada yang bilang hukuman. Kalau Pak Haji konsekuensi. Karena kan kita berbicara tentang COVID-nya ya. COVID itu sudah ada aturan resmi dari pemerintah bahwa kalau kita tidak menggunakan ini akan terdampak ini. Ya. Ini adalah ketika kita menyalahi aturan yang sudah ada, yang sudah disepakati bersama, maka itu adalah konsekuensi bagi kita. Ya konsekuensinya adalah jadi bagaimana konsekuensi? Karena ini dia tidak memakai masker, tapi disuruh push up. Ada korelasi tidak memakai masker dengan push up? Kira-kira kalau dia sudah push up, pasti dia tidak terdampak. Oh iya, boleh. Jadi nanti kita lihat yang mana jawabannya yang benar. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Iya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman dalam kelas misalnya. Cuman ya. Oke. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, kalau misalnya di aturan sekolah ada memang seperti itu, dia masuk ke konsekuensi. Tetapi kalau tidak ada, iya, bisa jadi hukuman. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Iya, ternyata yang mana nih tadi yang kurang tepat? Yang masker itu ternyata ya hukumannya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ternyata ini masuk hukuman. Kenapa? Dia berupa hukuman fisik, psikis juga. Murid kita malu ini seharian tidak pakai sepatu. Oke. Nah sekarang posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah, ada juga posisi guru sebagai tenang, ada juga posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di mana posisi tak sekarang? Manajer saya. Iya, Bu Mia sudah ada posisi manajer. Nah, jadi bukan cuma orang yang perusahaan yang posisi manajer, ternyata guru juga. kalau saya di ketiga. Nah, mungkin di antara 5-5-nya ini ada 2 atau 3 posisi yang pernah kita lakukan. Pernah jadi penghukum, pernah juga jadi teman, pernah juga jadi manajer. Iya. Jadi mungkin hampir semua pernah kita lakukan. Nah, jadi posisi kontrol penghukum, ciri-cirinya biasanya kita keluarkan kalimat seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas nanti gini, ya, ngancam ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Artinya kan kita sudah menjek siswanya selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang-kadang kita tidak bermaksud loh, tapi spontan biasa kita bilang seperti itu, ternyata itu bisa menghukum. Kemudian itu kalau penghukum, kayaknya jelas sih kalau penghukum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Kadang kita menciptakan kondisi di mana siswa jadi merasa bersalah. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ketika dia melakukan sesuatu kan, akhirnya dia merasa bersalah, aduh gara-gara saya
Guru saya jadi kecewa. Karena kita bilang begitu, saya sudah capek-capek ajarin kamu begini kok. Kamu malah seperti itu. Pernah seperti itu Pak Ibu? Sering Pak. Saya juga sering. Kemudian bagaimana coba kalau orang tua mau tahu begitu? Sering sekali biasa kita ini. Itu posisi membuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi teman, kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai teman untuk bisa lebih akrab dengan peserta didik, supaya kita bisa lebih masuk ke dunianya peserta didik. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Mungkin rata-rata kita sering seperti ini. Kemudian di sini kata-katanya biasanya, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya kan sering gini. Selama ini saya sering bantu kamu, loh mas saya suruh angkat ini saja kamu tidak mau. Kadang seperti itu kan. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Kadang kan ada juga siswa kita bikin kesalahan, tapi karena selama ini kita akrab, dia tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu. Mungkin dia ada, kita kalau di kelas nih, tapi siswa kita ada bikin kesalahan sama guru yang lain. Tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bicara. Itu kan bisa menyebabkan dia jadi tergantung. Tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri karena dia selalu berharap sama gurunya. Kemudian pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini kita cuma berdasarkan aturan. Kita hanya berdasarkan aturan yang ada. Biasanya peraturannya apa? Kita tidak tanya apa masalahnya, ditanya langsung peraturannya apa. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, sanksinya apa? Ya, langsung dilakukan. Itu kalau pemantau. Nah, yang terakhir itu posisi manajer yang tadi katanya umurnya sudah pernah dilakukan. Ya, jadi kalau posisi manajer kita itu tidak langsung memberikan sanksi, tetapi kita bertanya dulu apa yang kita yakini. Nah, perbuatan yang dilakukan benar atau tidak. Setelah itu, kalau kamu yakin misalnya itu salah, yakin yang ini yang benar, nah, apakah kamu bersedia memperbaiki? Dan bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi kita tanya dulu latar belakang masalahnya. Terus sebaiknya bagaimana? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kita harus memahami dulu situasinya siswa. Jangan langsung didesak, kamu begini, sana lari. Itu kan kita jadinya tidak berpihak sama dia. Kalau di posisi manajer itu kita berpihak pada siswa, bukan berarti kita membenarkan apa yang salah yang dilakukan ya, tetapi kita berusaha untuk berada di pihaknya, membantu dia untuk menemukan jalan yang benar. Itu sebenarnya intinya posisi manajer. Nah, di sini ada contoh. Tadi kan saya sudah jelaskan ada posisi penghulu, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Kira-kira dia posisi kontrolnya seperti apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dari kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Oke. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa yang kamu? Jadi kalau ada siswa salah terus saja salah. Kalau kerja soal mungkin selalu saja salah. Akhirnya kita bilang, kamu memang begitu. Pernah benar-benar melakukannya. Apa ini? Posisi buat rasa bersalah. Atau menghukum. Ya, oke. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi memberi penghargaan. Apa ini? Pemantap. Tadi kan kalau pemantap. Kembalikan kalimat tadi ya. Jadi ini memberi, yang tadi itu dia memberi stiker. Jadi kalau memberi stiker ini biasanya kalau di sekolah kamu sih dia kayak penghargaan gitu. Pemantau. Apa tadi pemantau? Ada
ada peraturan, ada sanksinya. Berarti kalau ada sesuatu yang kita lakukan, bisa kemungkinan ada sanksi, bisa kemungkinan ada penghargaan. Berarti memantau ya, Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau kita berusaha untuk mengajak peserta didik atau murid kita untuk menyelesaikan masalahnya, itu ke posisi manajer. Nah, terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Membuat bersama-sama lagi di sana. Menghukum. Menghukum. Ya. Tadi kan menghukum ada dua ya. Menghukum itu tidak selalu sehukuman fisik, bisa jadi juga ya verbal yang menyangkut psikis ya. Oke? Nah, yang mana tadi yang kamu lakukan juga? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kan kita sudah judge memang bahwa dia tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau membuat rasa bersalah, itu kita berusaha mengingatkan sesuatu kayak jasa-jasa begitu sehingga dia merasa, oh iya ya, boleh harusnya saya begitu. Nanti intinya dia mengkondisikan sesuatu yang membuat siswa merasa, oh seseorang ini kecewa karena perbuatan saya. Nah, kita masuk ke materi keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan sekolah kan ada ya, peraturan kelas. Mungkin di awal semester biasanya Bapak Ibu bikin kontrak belajar. Apakah itu berupa peraturan kelas? Peraturan di kelasnya Bapak Ibu kan? Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu disepakati. Ya, kalau peraturan kelas sama-sama jadi tapi gurunya yang bikin sebelumnya baru disepakati. Nah, kalau keyakinan kelas itu secara langsung kita rembukan dengan murid. Ya, coba kita lihat. Jadi kalau keyakinan kelas saya kasih contoh ya Pak Ibu. Waktu zaman COVID, kenapa kita pakai masker? Kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa harus dipegang? Kira-kira kalau misalnya pemerintah tidak larang, tidak ada yang misalnya aturan tidak boleh masuk mall dan lain sebagainya kalau tidak pakai masker, apakah kita akan tetap tidak pakai masker? Atau kita pakai masker karena kesadaran kita sendiri takut saya tertular lagi? Karena kesadaran sendiri, ya? Atau karena kondisi atau karena kondisi? Berarti itu kesadaran diri kan? Ya, karena kita nggak mau kena debu. Jadi dari saya tanya ke Bapak Ibu, kenapa hidup selalu pakai masker? Apakah karena perintahnya seperti itu atau karena memang takut kita punya penyakit? Oke. Yang kedua, kenapa kalau kita berkendara, misalnya kendaraan bermotor, kita pakai helm? Karena takut kena tilang itu gimana? Takut panas, bukan karena takut kalau terjadi kecelakaan. Ya, jadi ada yang meyakini saya pakai helm itu untuk keselamatan saya. Ada juga yang karena takut panas, takut terbang jilbabnya ke segala. Jadi keyakinan kelas itu dia dibentuk karena adanya motivasi intrinsik yang kita yakini bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan.
Jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang dipercaya lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita pakai helm cuma sekedar takut ditilang, ada kalanya kita nggak pakai helm kan? Ditanya dulu sweeping nggak di sana? Kalau nggak pakai helm. Tetapi karena kita takut demi keselamatan kita sendiri, dia ke sekolah dari Jumat aja ke sini saya pakai helm juga. Iya, jadi dia keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesadarannya sendiri murid-murid kita apa sebenarnya yang mereka butuhkan untuk menciptakan kondisi kelas yang mereka inginkan. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Nah, contoh peraturan kelas seperti ini: jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan, dia berupa larangan. Tetapi kalau keyakinan kelas, dia itu berupa kalimat positif. Contoh, jadi kalimat positif itu kalau kita membaca atau mendengarnya itu akan ada tersirat ajakan atau motivasi untuk melakukannya. Contohnya, jagalah kebersihan. Nah, itu bedanya. Kalau peraturan dia berupa larangan, tapi kalau keyakinan kelas dia berupa kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak, karena kalau banyak nanti dilupa. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat beberapa saja, 4, 5, sudah banyak sekali. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi kalau peraturan biasanya kan kita menyodorkan beberapa peraturan sepakat atau tidak. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita tidak menyodorkan peraturan, tetapi muncul dari mereka sendiri. Mereka sendiri yang buat apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Nah, jadi di sini ada contoh video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Oke, jadi hari ini selama ini kan kita belum pernah buat yang namanya keyakinan kelas ya. Nah, jadi untuk pertama kalinya, apalagi ini sudah mau akhir semester, jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah yang berisi nilai-nilai kebajikan atau hal-hal yang kita sepakati bersama warga kelas untuk mewujudkan. Jadi hari ini kita akan menyepakati keyakinan apa saja yang mau kalian wujudkan. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu, kelas seperti apa sih yang kalian berikan? Coba katakan yang mau memberikan pendapatnya. Ya, Nani, silakan. Kelas yang bersih dan nyaman, Bu. Bersih dan nyaman. Di kelas yang bersih dan nyaman. Ada lagi? Ya, Isma, adanya kerja sama yang baik, Bu. Kerja sama yang baik. Oke, ada lagi? Di sini, ya, kan. Saling menghargai. Saling menghargai, oke. Bagaimana caranya mewujudkan hal tersebut? Berarti kita harus sepakati bersama. Jadi sekarang untuk membuat keyakinan kelas ini, Ibu akan meminta kalian menuliskan masing-masing satu apa sih yang mau kalian apa yang kalian yakini dan mau kalian wujudkan dalam kelas kita ini supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman, aman, kalian jadi semangat untuk belajar.
menghargai. Masuk sini ya. Ya, sama nilai menghormati. Oke. Ya. Kedua, saya ingin kelas ini bisa saling menghormati. Terakhir, membersihkan laci yang kotor dari sampah. Siapa yang lacinya banyak sampahnya? Oke, jadi setelah kita kelompokkan, jadi di sini ternyata kita sudah mengelompokkan ini tadi yang nilai saling menghargai, kemudian ini apa ini tadi? Ya, kerjasama. Kemudian yang ketiga ini tanggung jawab. Berarti ada juga nilai rapi atau tolong-menolong. Jadi dari keempat nilai yang sudah kita tulis ini, saya tanya dulu, sepakat nggak kita untuk saling menghargai? Sepakat. Jadi saling menghargai ini, apakah hanya berlaku di antara sesama siswa atau sama guru juga? Semuanya. Ya, dengan semuanya ya, baik sesama siswa maupun dengan guru. Kemudian yang kedua, kerjasama. Sepakat nggak dengan kerjasama? Jadi, apa yang kalian lakukan untuk menjaga kerjasama yang baik? Menjalankan pikir. Pokoknya hal-hal yang membutuhkan kerjasama, silakan kerjasama. Tapi kalau ulangan jangan kerjasama ya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Jadi, sepakat nggak harus bertanggung jawab? Jadi kalau misalnya piketnya hari Senin, bagaimana hari Senin? Jalankan dulu piket Pak. Jadi kalau waktu masuk 7.30 harus hadir di sekolah sebelum 7.30. Yang terakhir, tolong. Jadi kita harus punya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Oke. Jadi kita sepakat 4 nilai ini untuk keyakinan kelas kita ya. Terakhir untuk mengesahkan keyakinan kelas ini berarti harus ditandatangani ini. Di sini tanda tangan. Ketua kelas silahkan tanda tangan. Yang kita sudah membuat 4 keyakinan kelas. Jadi ini harus kita yakini dan kita terapkan bersama. Oke, terima kasih. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandia Kusniati, saya dari kelas 7. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Sangat senang karena kelas menjadi aman dan tentram. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman dari kelas 10-2. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah kamu yakin keyakinan kelas itu penting? Ya, penting karena dalam keyakinan kelas kita dapat bekerja sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamari Putriani dari kelas 10-2. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Sangat senang, Apakah menurut kamu keyakinan kelas itu penting? penting banget Kenapa? karena kita bisa melakukan kewajiban di kelas dan melakukan piket bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suneni dari kelas 2. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Senang karena kerjasama teman-teman juga selama ada kegiatan kelas sudah lebih baik.
Oke, thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Murendrawan dari kelas 2. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Sangat senang. Apakah menurut kamu keyakinan kelas itu penting? Penting, Bu. Kenapa? Penting bagi untuk bekerja sama teman-teman kelas, Bu. Oke, makasih. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah tahapan yang dilakukan oleh guru dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi segitiga restitusi itu dia ada 3 tahapan. Jadi tahapan yang dilakukan oleh murid untuk berefleksi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi kita stabilkan dulu identitas dari peserta didik kita sehingga mereka mau jujur bahwa ini yang mereka lakukan. Jadi kita harus membuat peserta didik kita itu merasa bahwa kita berpihak sama dia. Jadi contoh kata-katanya di sini kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, tapi kita bisa menyelesaikan ini. Jadi bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang dilakukan ya Mas Ibu, tapi kita berusaha meyakinkan mereka bahwa tidak apa-apa, kamu masih bisa memperbaiki ini. Karena setiap manusia itu tidak sempurna, kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, kita cari tahu masalahnya apa. Kemudian kita katakan, oh tidak apa-apa, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga seperti itu. Tapi kamu pasti bisa memperbaikinya. Contohnya di sini kata-katanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita tanya dulu, kamu pasti punya alasan, apa alasannya. Kemudian kamu misalnya kalau dia kan ada juga kadang peserta didik yang agak ini ya, susah untuk terbuka. Ya kamu tidak apa-apa, kamu merasa seperti itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas peserta didik kita, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah itu yang mana, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan apa yang kamu yakini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kan kita sudah bikin peraturan kelas, apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita tanyakan kembali yang sudah kita sepakati keyakinan bersamanya itu apa. Kemudian nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu apa. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi di menanyakan keyakinan itu kita menanyakan apa yang kamu yakini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Lantas bagaimana kamu mau memperbaikinya? Kapan kamu memulainya? Jadi mulai dari kita apa tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah itu yang mana? Kita sadarkan dia bahwa oh yang ini yang keliru. Kemudian di menanyakan keyakinan, di sini kita tanyakan apa yang kamu yakini yang benar itu harusnya bagaimana? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi itu tahap segitiga restitusi. Nah, jadi kalau misalnya ada peserta didik selalu terlambat ke sekolah. Jadi kalau saya ingat-ingat, saya juga sering seperti ini. Ada peserta didik yang selalu terlambat ke sekolah. Akhirnya saya capek. Ketika dia terlambat datang lagi, sudahlah kamu tidak usah masuk. Pernah kayak kita begitu? Kamu tidak usah masuk, selalu saja kamu begitu. Pokoknya kalau minggu depan kamu terlambat lagi, tidak usah masuk. Pernah mungkin kita begitu? Kok kita tidak pernah tanya apa sebenarnya yang menyebabkan peserta didik kita seperti itu? Jadi kalau segitiga restitusi, kita harus
mencari tahu dulu apa masalahnya, di mana yang salah, dan bagaimana peserta didik bisa memperbaiki itu. Jadi di tahap terakhir itu bukan kita yang memberikan solusi ya Bapak Ibu, tetapi peserta didik sendiri yang merefleksikan dirinya dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya ada contoh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sudah istirahat? Sudah Bu. Oke, jadi kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Tidak. Oke, jadi tadi Bu Wiwi ketemu sama ibu, terus beliau menyampaikan katanya pada saat ulangan biologi tadi Isma melihat jawaban teman yang di sampingnya ya, Nani. Betul? Betul Bu. Betul. Iya. Oke, jadi menurut kamu perbuatan menyontek ini adalah perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Ya, jadi menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Iya, Bu. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga begitu. Kamu pun juga begitu. Iya. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak mencontek lagi. Iya Bu. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa mencontek. Bisa diceritakan alasannya? Tadi malam tidak sempat belajar Bu, ketiduran. Tidak sempat belajar, ketiduran. Iya. Karena Main HP Bu. main HP. Iya, Bu. Ya, berarti kamu tidak sempat belajar karena main HP terus ketiduran. Iya. Nah, jadi kamu masih ingat nggak sama keyakinan kelas yang kita buat dulu di awal pembelajaran? Ingat Bu, Nah, yang berkaitan dengan mencontek ini kira-kira masuk di mana? jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Iya, Bu. Nah, mencontek itu termasuk perbuatan jujur atau tidak? Tidak Bu. Tidak jujur. Iya. Nah, kalau gitu kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mencontek lagi? Mengatur waktu untuk belajar, berdoa sebelum memulai ulangan, Oke. agar ulangannya berjalan lancar dan Iya. jujur Bu. Jujur dalam mengerjakan ulangan. Oke, jadi ada 3 ya. Pertama, mengatur waktu untuk belajar, Ya, Bu. kemudian berdoa, dan jujur dalam mengerjakan ulangan. Oke, sekarang kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Kira-kira kapan akan mulai dilakukan? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini, berarti mulai hari ini kamu akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, akan menjadi anak yang membanggakan orang tua. Oke, Ibu yakin kamu pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap untuk merubah diri menjadi lebih baik? Siap Bu. Oke, ya terima kasih Isma. Silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma dari kelas 10-2. Saya sangat senang diajak Bu Hardianti untuk melakukan praktik segitiga restitusi, di mana saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Melalui praktik ini, saya meyakini harus menjadi anak yang jujur dan akan mengatur waktu belajar dengan baik sehingga dapat mengerjakan ulangan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi salah satu contoh proses segitiga restitusi. Jadi mungkin di situ tadi bisa kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi itu mulai dari menstabilkan identitas. Buat dulu dia bagaimana caranya supaya mau terungkap. Lalu validasi tindakan yang salah, kita tanyakan yang mana, kenapa contohnya tadi dia menyontek, rupanya karena malamnya dia tidak sempat belajar. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa menyontek itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Dan terakhir kita menanyakan solusi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu apa. Kan dia sendiri yang menyebutkan ya, bukan saya yang memberikan solusi. Saya hanya menuntun supaya dia membuat solusinya sendiri. Nah, ketika anak-anak membuat solusi itu sendiri, dia meyakininya sendiri, itu harapannya karena dia sendiri yang meyakininya, tapi itu akan memberikan motivasi intrinsik tanpa kita paksa-paksa lagi. Dia akan yakin bahwa supaya saya tidak nyontek lagi, saya harus mengatur waktu untuk
belajar. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai budaya positif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, mungkin terkait dengan praktek yang sudah kita lakukan sehari-hari. Ada yang mau kita tanyakan? Ya, silakan Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini tadi ada sedikit catatan terkait dengan kontrol, ya, kontrol itu sendiri. Menurut yang dijelaskan tadi bahwa kontrol itu berasal dari diri kita sendiri, ya, atau dari siswa itu sendiri. Secara tidak langsung juga ketika posisi kontrol itu kita titik beratkan kepada diri kita sendiri, sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi ini mungkin agak sedikit apa ya, kurang begitu meyakinkan bahwa apakah kita mampu memberikan kontrol terhadap diri kita sendiri ketika tidak ada perintah sebelumnya, tidak ada aturan sebelumnya yang mengikat kita sehingga kita mampu untuk melakukan itu. Semisal pada peserta didik kita saat ini, ketika kita ingin membandingkan, ini hanya memberikan perbandingan Bu ya, membandingkan dengan peserta didik tahun-tahun sebelumnya, atau anggaplah zaman-zaman kita, memang sebenarnya kontrol itu dititik beratkan kepada siapa yang dituakan, ya, termasuk mungkin kalau di dalam lingkungan sekolah adalah pengontrol sepenuhnya di sekolah itu adalah kepala sekolah dan guru, ya. Artinya sivitas yang ada di lingkungan sekolah itu, mereka itulah pengontrol penuh terhadap siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga nantinya ketika sudah diberikan kontrol seperti itu, maka secara tidak langsung akan muncul pada diri peserta didik itu sendiri bahwa oh, saya harus melakukan seperti ini. Kalau tidak saya lakukan seperti ini, maka dampaknya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian terkait juga dengan kontrol ini sendiri. Nah, ketika kontrol itu kita titik beratkan kepada diri kita sendiri, menurut saya secara pribadi bahwa ini kemungkinan bisa juga menimbulkan sebuah arogansi diri, seperti itu. Bisa menimbulkan sebuah arogansi diri bahwa ada unsur keberhasilan, keberhasilan terhadap diri kita, bahwa saya mampu melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri tanpa ada pihak luar yang tanpa ada pihak luar yang mendampingi saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, sikap apa kira-kira yang bisa kita ambil sebagai tenaga pendidik, dalam hal ini adalah guru, untuk memberikan kembali arahan kepada peserta didik kita bahwa kamu seharusnya tidak boleh seperti itu. Ya, kamu harus menghargai orang yang ada di atas kamu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Jadi di posisi kontrol, mungkin intinya menurut Bapak tadi bahwa peran dari guru dan kepala sekolah itu tetap harus mengontrol murid. Nah, karena takutnya kalau mereka sendiri yang mungkin kesannya kita kayak membebaskan mereka begitu ya, karena kita tidak mau memerintah. Jadi sebenarnya intinya itu bukan kita membebaskan, tetapi kembali kepada tujuan pendidikan. Itu adalah untuk menciptakan manusia yang merdeka. Tentu merdeka di sini bukan berarti kita memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya, tetapi disinilah fungsi kita sebagai guru, di mana kita di sini bukan sebagai pemerintah, tetapi penuntun. Nah, jadi ini juga yang mungkin harus kita sadari bahwa guru itu tugasnya adalah untuk menuntut, bukan menuntut. Jadi beda menuntut dengan menuntut ya Bapak Ibu. Kalau menuntut kita mengarahkan seperti ini sebaiknya. Kalau menuntut bedanya itu harus seperti ini. Nah, itu menuntut. Kalau menuntut kita hanya mengarahkan, tetapi motivasi intrinsik itu jelas dari dirinya sendiri. Dia mau mengikuti atau tidak, itu kan tergantung kesadarannya. Ketika dia menyadari nilai-nilai kebajikan yang baik itu adalah seperti ini, itu akan dia lakukan. Tentu kita sebagai guru tetap harus mengatur ini yang baik, ini yang tidak. Tetapi kembali lagi ke motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita sebagai guru hanya sebagai motivasi ekstrinsik, dan itu efeknya ke murid ketika dia melakukannya itu hanya sifatnya sementara. Ketika kita sudah tidak mengingatkan lagi, bisa jadi yang hanya termotivasi secara ekstrinsik sudah tidak mengikuti lagi. Tetapi untuk yang termotivasi secara intrinsik, mau kita tetap mengingatkan atau tidak, dia akan terbiasa karena ini sudah menjadi disiplin atau kebiasaan positif yang sudah biasa dia lakukan, karena memang dia sudah menyadari itu. Jadi tentu di sini kita sebagai guru bukan melepaskan begitu saja peserta didik kita untuk berlaku sesuai keinginannya, tetapi kita tetap dalam koridor untuk menuntun bahwa yang baik itu seperti ini, yang tidak baik itu seperti ini. Adapun itu bagaimana caranya supaya kita dengan menuntut itu bisa melahirkan motivasi intrinsik, karena kalau menuntut itu hanya motivasi ekstrinsik dan sifatnya sementara. Nah, mungkin dari rekan saya Guru Gayo mau memberikan penguatan ya sebagai senior saya di guru penggerak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan gambaran sedikit terkait apa yang disampaikan oleh Pak Saharuddin terkait di mana tadi masih memiliki keyakinan dalam penetapan bahwa posisi kontrol itu yang masih menjanjikan adalah posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, di mana ketika kita tidak mengingatkan peserta didik, maka peserta didik tersebut tidak akan melakukan kalau tidak ada aturan. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh hukuman dan memberikan perasaan bersalah itu adalah kelebihan yang sifatnya menghukum sepanjang siswa ini bahkan setelah lulus dari sekolah. Contoh, tadi Pak Aji Sahar bilang kamu harusnya seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Itu kan salah satu kalimat yang sebenarnya tidak dikategorikan dari kalimat yang disampaikan oleh Ibu Hadiati bahwa kita harus menuntut. Tapi itu dari kata-kata yang sebenarnya semua kalimat yang bersifat menuntut. Bahwa jika kamu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah, maka kamu tidak akan menjadi peserta didik yang baik. Tetapi dasarnya sudah disampaikan tadi sebelumnya adalah kita yang bersifat menuntut. Kita bisa langsung berhadapan, tapi kalau kita sebenarnya kan kadang kalau kita sebagai guru ya, kadang kita langsung menyampaikan di tempat umum atau langsung dalam kelas, atau bahkan ketika kita bertemu di kantin, atau ketika kita sedang duduk di bawah pohon bersama. Sebenarnya lebih efektifnya apabila kita melakukan, atau lebih efektif kalau kita melakukan di ruang yang hanya kita berdua.
Jadi mereka tidak akan nanti berdampak pada perasaan merasa bersalah, tidak akan merasa dia dihukum atau merasa malu, kemudian tidak akan merasa bahwa dirinya nanti akan dirugikan sepanjang dia masih menjadi peserta didik di sekolah. Jadi siswa ini nanti akan diberikan perilaku yang seperti ditampilkan oleh Bu Hadianti. Itu tadi adalah posisi control manager. Jadi mungkin sedikit lagi Pak, bahwa kita mungkin simpulkan ya bahwa sekolah itu kan tentu punya aturan ya, tetap ada namanya peraturan sekolah. Nah, tentu di sini bisa kita lihat terjadi pelanggaran atau tidak, tapi kembali ke posisi kontrol. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Gaya tadi, bahwa kita tidak melepas begitu saja, tetapi ada namanya posisi kontrol manajer. Ketika ada peserta didik kita yang melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan keyakinan atau aturan yang berlaku, maka disinilah kita posisikan diri kita sebagai manajer. Jangan langsung memberikan hukuman, jangan langsung menjudge kamu tuh seperti ini, kamu bikin saya kecewa dan lain sebagainya, tetapi tanyakan dulu apa masalahnya, kenapa seperti itu. Kita harus kan seperti yang kita bahas tadi, tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan murid. Nah, kalau kita hanya langsung memerintahkan kamu harus begini, kamu harus begini, itu kan artinya dia dibawa perintahkan, tidak merdeka. Nah, bagaimana caranya untuk memerdekakan? Ya kita berdiskusi, kasih dia tuntunan bagaimana caranya supaya mereka sendiri yang bisa menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya. Karena kalau kita yang memerintahkan, itu tidak ada refleksi dalam dirinya bahwa kesalahan saya itu seperti ini, seharusnya saya perbaiki seperti ini, karena kita sudah langsung memberikan solusi. Lantas dia hanya akan mengikuti apa yang kita katakan, bukan dari dirinya sendiri. Jadi bisa jadi suatu hari kemudian nanti lupa lagi, karena yang dia lakukan itu perbaikan berdasarkan solusi dari kita sebagai guru. Nah, sebaiknya yang dilakukan itu adalah posisi manajer. Bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif sehingga peserta didik kita bisa merefleksikan dirinya di mana kesalahannya dan bagaimana caranya untuk memperbaiki itu. Selanjutnya yang ingin juga saya menanyakan di sini terkait dengan tadi adalah sistem perizinan. Karena kan di kurikulum Merdeka itu sudah dihilangkan ya. Jadi tentang perizinan tadi ya Pak. Jadi sekarang kita sebaiknya tidak memberikan reward berupa perizinan atau kita memberikan hadiah. Kita itu disarankan boleh memberikan reward seperti yang saya katakan tadi. Semua peserta didik kita itu dikasih reward berdasarkan kelebihannya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, jadi misalnya ya, jago misalnya ini misalnya kita jadi buat kelas ya, tentu kan sebaiknya kita harus menganalisis atau mengobservasi kelebihan-kelebihan yang ada pada peserta didik kita. Ada pasti peserta didik kita yang jagonya di olahraga, seni, nggak semuanya harus jago kimia kan? Karena setiap peserta didik itu unik, mereka punya karakteristik dan kelebihan masing-masing. Jadi itulah sebabnya kenapa dilarang kasih ranking, karena ranking itu hanya reward berdasarkan nilai akademik saja. Sementara sebaiknya kalau kita mau kasih reward itu kita kasih semua supaya tidak membeda-bedakan, tetapi tergantung rewardnya itu sesuaikan dengan kemampuannya mereka. Ya seperti itu. Nah, bisa juga reward itu bisa berupa penguatan atau apresiasi berupa kata-kata. Iya, biar tepuk tangan saja Bapak Ibu kalau kita sudah berpendapat, kemudian forum bertepuk tangan itu kita senang kan? Itu memotivasi kita, oh saya senang kalau diberi tepuk tangan, berikutnya saya berbicara lagi deh. Nah begitu juga pasti peserta didik kita. Nah, ketika kita berbicara tetapi tidak ada reward dari orang lain, kayak krik-krik juga gitu, nggak mau lagi bicara deh. Iya kan? Nah, jadi seperti itu, karena kita di dunia pendidikan kita tidak boleh mendiskriminasi peserta didik. Harus keberadaannya itu dianggap semua. Kan kalau kita cuma memberi apresiasi kepada beberapa orang, reward atau apresiasi kepada orang-orang tertentu, seolah-olah orang lain ini keberadaannya tidak diakui kan? Tidak diapresiasi perjuangan yang sudah dia lakukan. Padahal untuk sampai ke titik itu dia juga sama berjuangnya. Nah, hanya saja kelebihannya kan beda-beda. Jadi seperti itu ya. Kalau
yang saya pahami. Jadi bukan berarti kita tidak boleh kasih reward, tetapi berikanlah reward yang sekiranya tidak membuat peserta didik lain itu merasa dibeda-bedakan. Karena yang harus kita yakini kembali lagi bahwa setiap peserta didik itu punya kelebihan masing-masing, dan tugas kita sebagai guru untuk melihat dan mengembangkan potensi itu. Nah, sekian itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, jadi kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, jadi di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita memiliki tentu sebelum kita menerapkan disiplin positif ini, kita juga harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Jadi bagaimana kita mau menuntun peserta didik kita kalau kompetensi diri kita sendiri masih kurang. Jadi mulai dari diri kita dulu, baru kita memberikan teladan kepada orang lain. Nah, jadi kita diharapkan di sini sebagai guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol, dan bagaimana kita bisa menjadi sebagai among atau penuntut sebagai posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, demikian materi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Om Santi Sarkio. Berikan ke udara. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi yang dibawakan oleh Ibu Hadiati terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.